Kepada Nabi sekalian rahimakumullah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita awali, kita masih berada di bulan Syawal dan pertemuan kita adalah pertemuan yang pertama kali, maka ada baiknya kita mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Kepada Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita buka kajian kita dengan bersama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin hati menyampaikan kajian tafsir di kesempatan petang hari ini seperti ayat yang dibaca oleh Buya Rifki sang imam tadi di rakaat pertama, tetapi ada ayat yang sebelum kita lanjutkan kajian-kajian kita itu, di mana ini ayat sering dibaca pada momentum-momentum pertemuan setelah satu Syawal. Begitu. Ayatnya adalah 133, suratnya adalah Ali Imran. Tetapi sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, nanti saya mungkin sekira hanya 25 menit atau kurang dari itu, karena ada kegiatan juga di tempat lain. Jadi nanti mohon diri Bapak Ibu sekalian nanti bisa ya berakrab-akraban atau menghadap ke kiblat, ya bermunajat kepada Allah dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf supaya acara-acara kita sama-sama jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran berapa tadi? 133. Ini seringkali dibaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Saya baca ayat pertama dulu. Bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, ampunan dari Tuhanmu ya Allah itu. Janji Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu disiapkan bagi hambanya yang beriman, yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, kita ini benar gak sebagai orang yang bertakwa? Mungkin kita bisa mengklaim itu, tapi sebelum itu Bapak Ibu mari kita cek dulu, mengevaluasi diri, ya tak benar gak kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Bulan yang lalu Bapak Ibu kita sama-sama menjalankan ibadah puasa. Perintahnya jelas, surat Al-Baqarah 183. Orientasi ibadah puasa itu Bapak Ibu, tujuan daripada ibadah puasa itu di dalam ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Nah, kita Ramadan sudah lalui selama 1 bulan penuh dengan berpuasa. Bener nggak kita berpuasa? Kita levelnya puasa itu sekedar berpuasa, ataukah memang kita memaksimalkan diri dalam berpuasa? Oleh sebab tingkatan daripada puasa menurut Imam Al-Ghazali ada 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang khusus khawasul khawas. Itu Bapak Ibu sekalian. Nampaknya kita sebelum subuh kita sudah sahur, ya alhamdulillah. Niatnya juga malam itu sudah, bahkan ada yang niat itu full 1 bulan penuh setiap malam, itu somagotin dan seterusnya. Ada yang kemudian cukup sekali di malam pertama Ramadan,
nawaitu shauma ramadhana syahran wahidan kamilan lillahi ta'ala. Niat ingsun poso Ramadan saulan kunut muput 1 bulan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Ada yang begitu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab puasa fardu itu malamnya harus berniat. Jadi supaya aman ya niat puasa 1 bulan penuh. Dan begitu kita menjalani puasa Ramadan, kalau ini kita mengevaluasi puasa kita, kaya ya wis gak madang, wis gak ngombe, non sewu mboten dahan, mboten ngunjuk, ndak makan, ndak minum, dan kita pun juga menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari sudah kita lakukan. Nah ini kok kemudian dalam interaksi individu kita, ketika kita juga berinteraksi sosial juga, lu dumadaan awake dhewe ya kok seneng, dalam bahasa Jermannya ngrasani. Aduh iki rada angel iki. Lisan kita ini mestinya juga harus ikut berpuasa, tapi kok yo wah berat Pak. Lah berarti ya inilah kita mengevaluasi diri kita di dalam hal berpuasa ini supaya kita lebih meningkat di masa-masa yang akan datang. Sholat kita yang fardu, yang fardu sudah on time belum ya? Soalnya di jam waktu sholat kita itu disebutkan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ya sholat harus tepat pada waktunya, pada waktu yang sudah ditentukan. Saya sudah Pak, penting urung iso jamaah. Ya monggo, yang penting masing-masing kita sudah ikhtiar. Kalau belum bisa berjamaah di kesempatan mendatang hendaknya berjamaah. Ngeten iki nggih ngomongi awake dhewe lho nggih. Soale awake dhewe nggih ketiban kewajiban. Kita malih Bapak Ibu sekalian, itu sholat fardunya. Sholat sunnahnya bagaimana? Kita cek. Waduh, sholat sunnahnya Pak, tarawih saya 8, saya 20. Ada yang berani di sana itu 36. Jenengan milih terakhir niku berat gitu. Ada saudara kita yang kemudian sholatnya itu kejar tayang. Bahkan yang jumlahnya lebih banyak itu lebih cepat selesai ketimbang yang sedikit. Waduh, lah iki terus tumak ninae nok endi. Lah itulah Bapak Ibu gunanya kita mengevaluasi diri. Salat itu sudah pada tingkatan kita menikmati ataukah hanya sekedar menjalankan kewajiban. Pripun Pak carane menikmati? Kula contohke mawon ben ora usah pidato akeh-akeh. Bapak Ibu sekalian, di depan saya ini ada 1 gelas air. Ya, kayaknya warnanya agak putih ini berarti ya mungkin susu jahe, susu kedelai atau apa enggak tahu. Nah, caranya minum air ini karena ada penutupnya harus dibuka tutupnya, terus kemudian gelas itu didekatkan dan seruput. Alhamdulillah. Nuwun sewu ajeng nderek tangket. Jenengan wonten niku kula nyeruput nggih, jenengan nderek ngraosake. Mboten wong kula sing ngrasake sing ngunjuk sing ngombe dhewe. Nggih ta? Nggih ta? Mboten ngraoske jenengan, kula mawon. Nuwun sewu niki kula sering nyontohke soal niki sebab napa? Sing jenenge ibadah niku awake dhewe ngraosake nikmat. Lah nek awake dhewe ibadah niku mung buru kejar tayang, gak roh rasane nikmate sujud. Lho niku lho Bapak Ibu sekalian. Nggih, nah niku salat sunah. Lah monggo lah nek sing bolong-bolong ya Allahu Akbar, sing dipikir sing liya-liyane berarti ya urung iso khusyuk ya. Ke depan Bapak Ibu sekalian kita berikhtiar sekuat tenaga bagaimana supaya sholat kita ini tetap bisa khusyuk, konsentrasi. Oke, berawal dari kita sholat itu menghadap ke tempat sujud dan sadar bahwa sholat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah sudah dicek, sholat fardu sudah. Oh ternyata di bulan Ramadan kita full ibadah katanya. Baca Quran, ada tadarus. Wah tadarusnya masih tadarus kelompok.
gitu. Sudah khatam di satu masjid itu dalam satu bulan 4 kali seumpama. Padahal kita ngikut tadarus kelompok itu cuman beberapa kali, berarti belum maksimal. Terus kita cek juga, kita sudah tadarus pribadi belum? Kalau ternyata kita sudah tadarus pribadi dan minimal 1 bulan Ramadan itu khatam 1 kali, berarti saya Bapak Ibu sekalian minimal 1 hari harus khatam 1 juz. Tapi caranya ya monggo kita cari waktu yang pas, yang kita cari waktu yang sholot, ngejar khatam 1 kali. Oh, ngoten nggih. Nah kalau belum berarti ke depan harus lebih baik lagi. Qiyamul lailnya ya, dan seterusnya kita cek, zikirnya sudah maksimal atau belum. Kalau ternyata di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian mendekatkan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita lakukan secara maksimal, maka itu mesti kita bawa ke 11 bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Kalau kita di Ramadan kita rajin sholat sunnah, di luar Ramadan kok kita jarang, berarti latihan kita gagal. Di Ramadan kita rajin baca Quran, di luar Ramadan baca Quran rada keset, berarti latihan di bulan Ramadan gagal.